Shalom, selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ibadah pada sore hari ini kami lakukan dengan menyebut nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita pujikan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu.
saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita pujikan satu lagi, buat bersama kamu. Seperti saya haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau
Ada banyak cara Engkau mendekap kami, menghangati kami dengan kebenaran-Mu, menunjukkan kepada kami langkah-langkah kami. Salah satunya ialah dengan belajar dari firman-Mu, belajar menyimak, belajar mendengar, belajar menyampaikan, belajar mewartakan. Seperti kelas kami pada malam hari ini, semangati kami terus Tuhan. Kesibukan dunia, tantangan dunia, gumul, juang, pencobaan, seringkali meluruhkan iman dan semangat kami. Tapi tidak dalam minggu-minggu Pentakosta dan seterusnya. Api Pantekosta ku punya. Semangat Pantekosta di jiwaku. Kami mau belajar bersama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih untuk ke-15 anakmu yang lebih mendengar suaramu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan sukacita kita, saudara-saudara. Haleluya. Kita kembali belajar setelah agak lama kita tidak bertemu. 2 bulan ada ya? Ada 2 bulan? Ya. Karena itu saya mau mengulangi dasar, lalu kita melaju kembali. Yang paling dasar seperti pernah saya sampaikan, andai kata bangunan khotbah kita mulai dari dasar. Dasar ini bisa satu permulaan sebelum masuk di tema khotbah. Ya. Bisa dari potongan lagu, ya, potongan lagu. Wah, tadi kita menyanyi bersama seperti rusa yang halus. Itu untuk pintu masuk dasar. Ya. Kesaksianmu bisa, ya. Fakta-fakta di luar, ya. Fakta-fakta, ya. Apa yang lagi fenomena dasar, ya. Baru saya agak kecil ya. Baru batang tubuh, ya. Isi khotbah, batang tubuh, baru terakhir penutup, kesimpulan, dan refleksi. Refleksi itu bias yang tadi dikhotbahkan. Refleksi itu pantulannya. 3 ini. Karena saya mau pakai bawah dasar, batang tubuh, penutup, kesaksian, plus kalau di GBI ditambah tantangan, ya, tantangan. Ini semua tercakup dalam satu paket yang disebut waktu. Mulai dari mungkin 10 menit sampai 35 menit. Ancamannya, kelemahannya, dan sering saya perhatikan, kadang-kadang terlalu lama di sini. Terlalu lama di sini dasar. Ya kesaksian, ya contoh, ya kejadian, hampir ditubruk, hampir nubruk, masuk semua di sini. Tidak sadar, waktu berjalan terus. Nah, nek kayak gini, pandang ke depan.
nek jemaat wis ya cetek. Itu artinya mandepokan atau kosrang, ngobrol nganan, ngobrol kiri. Ada yang mau habiskan waktu di sini. Semua diceritakan. Dari dia pertama jatuh cinta sampai jatuh bangkrut sampai wah. Sedikit saja 2 menit boleh, 5 menit boleh untuk icebreaker, untuk buka, untuk akses. Saya kemarin 2 bulan tidak ketemu, saya mulai dengan memberi salam. Salam sejahtera pada saudara-saudara yang jam 6 sudah datang, yang datangnya mepet. Itu bukan nggak ada tujuannya. Saudara yang duduk di kursi B, duduk di kursi yang ada tingginya lah, bukan membuka. Lalu ini Minggu Pentakosta, saudara. Saya mau bicara tentang kuasa Pentakosta, tapi tidak dari perjanjian baru, dari ini mulai masuk. Ojo susui di sini, ya. Wah, kemarin saya ketemu pendeta ini. Waduh, senangnya. Wah, saya didoakan, saudara. Ayo, saksian. Terus mulai ke Batang. Dari sini mau masuk ke sini, ini jembatannya ini tadi. Nah, sore yang diberkati ini sesuai dengan apa yang saya katakan tadi. Saya mau khotbah tentang kuasa Pentakosta. Ini pun jangan terlalu lama. Penyakitnya adalah di sini lama, lalu si pengkhotbah krosok. Wah, waktunya wis mendek, cepet-cepet dia ke sini. Waktunya tinggal 5 menit. Ya, waktunya tinggal 5 menit. Padahal seimbang. Ini kalau diupamakan seperti bangunan. Jadi perhatikan waktu. Nah, ini cukup aja. Paling lama 5 menit. Ini 15 sampai 20 menit. Penutup tantangan doa. Gimana maksudnya? Apa yang saya bicarakan tadi sudah saya. Intinya ya. Des. Jangan balik ke sini lagi. Jangan putar-putar sini. Intinya. Apa ke depan yang tidak kita capai tantangan? Itu. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara. Ini seumpama bangunan tadi, ya. Ini sama saja kalau bangun, masa ujung-ujung sini, masa ujung-ujung, kita bangun tenda atau pos PBI, ya, ada dasar. Nah, berkhotbah juga diumpamakan seperti kalau Anda berkhotbah itu seperti perjalanan yang harus sampai di tujuan. Jadi yang bisa misalkan saudara-saudara umat Tuhan di padang gurun, zamannya Musa itu padang gurun, saudara. Ini saudara boleh nyempal sedikit aja ngomong tentang padang gurun. Ojo kesuwen, ojo kayak ahli National Geography. Oh aja, nyempalnya sedikit terus balik lagi. Padang gurun yang kering. Itu terbukti dari umat Tuhan berteriak haus.
Terus balik lagi ke sini. Mungkin ketemu lagi dengan, dalam perjalanan itu mereka bertemu air. Nyempal sedikit lagi tentang air pada. Pokoknya nyimpangnya jangan kelamaan. Banyak kali kelemahannya, mau ke sini nggak tekan-tekan, nggak sampai-sampai. Dia ngelantur ke sini, terus belum balik lagi ke sini, saudara-saudara. Nggak tekan-tekan. Usahakan jangan terlalu banyak objek, jangan terlalu banyak ide. Gitu kita. Di sini baru digenjot. Banyak yang tidak sampai ke situ. Ben ketok pengalaman, ben ketok rohani, ben ketok gak teter waktu. Tapi gak enak, sama aja kalau saudara ngobrol dengan orang yang nyimpang sana, nyimpang sini, kan gak enak. Ya. Ini penyakitnya orang berkhotbah. Ya. Pokoknya diingatan, saya mau ke sini. Ya. Nah, boleh ada kesaksian, boleh ada ilustrasi khotbah, boleh ada contoh-contoh, tapi dalam rangka ini, contohnya dalam rangka ini, jangan another topic, ya topik yang lain. Ya. Jadi akhirnya balik ke sini lagi. Nah, ini juga sama reaksi jemaat. Ya. Lebih baik sini melengking agak tinggi suaranya, begitulah suara. Amin. Jemaat kesannya apa? Loh kok bisa Nah di sini balik lagi. Kesannya jemaat apa? Loh kok gak Beda nggak? Beda nggak? Loh, kok sudah selesai? Yang bulat di sini, kok gak mari-mari sih? Seneng yang mana? Pak Catur seneng yang mana kesannya? Loh, kok sudah selesai? Lagi temen-temen kok. Iya, akhirnya. Ya, daripada jalan-jalan putar. Karena reaksi jemaat gitu, jengkel yang khotbah. Dengar betul ya, saudara-saudara ya, jangan main-main dengan firman Tuhan. Ngancem. Besok pindah ke bis, pindah ke Betani, pindah. Nah, tuh. Sekarang khotbah itu menarik juga dari dinamika suara, intonasi yang dimulai dari sejak baca firman Tuhan. Saya kasih contoh, saudara-saudara. Mari kita buka Mazmur 52. Buka Mazmur 51. Mulai ayat 3. Ini ingat saudara sudah mulai dinilai jemaat menarik atau tidak dari cara kau membaca khotbah firman Tuhan. Jadi jangan datar gitu. Saudara, kita periksa firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran. Saudara sudah mulai kasih hatimu di bacaan, dan biar bacaan ini juga merenggut hatimu untuk kau bagikan kepada jemaat. Jadi di Mazmur ini ada rupa-rupa tekanan. Nah ini, kalau ini meratap, saudara,
Mazmur ini berupa pengakuan dosanya si pemazmur waktu Nabi datang mengingatkan soal Bathseba. Begini bunyi. Nah, saudara, bacanya, kasihanilah aku ya Allah. Ya, gak usah kedawon. Kasihanilah aku ya Allah ya Rasul. Nah, dosa. Ya. Kasihanilah aku ya Allah. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah segala pelanggaran. Nah, ini artinya saudara merasakan yang membaca. Terus lontarki ke pendengar bahasa Jawa Timurnya nyetrum, pendengarnya respon. Tapi lek datar toh, kasihanilah aku ya Allah. Bagi orang ngerasa-rasa gitu. Ya? Jadi saudara mengimpantasi bagian ini perasaan yang memasuki waktu dia malu, waktu dia tegur, waktu dia menyesal, kau bagikan. Jadi, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahan. Nah, sebab aku sadar akan pelanggaranku. Nah ini buat tekan. Ya. Aku senantiasa bergumul dengan dosa. Ini karena sifatnya pengakuan, permohonan, peratap. Jadi ya dengan nada gelo, ya dengan nada meratap, jangan dengan nada gembira. Begini firman Tuhan. Haleluya. Bersihkanlah aku. Ini wis kentir iki pendeta ini, ya. Tidak menjiwai. Ya. Lalu di Mazmur yang sama ada yang sifatnya peringatan. Sifatnya peringatan itu ya kayak orang nyelingki. Mazmur 52 ayat 3. Hukuman terhadap orang fasik. Saudara, perikop ini isinya peringatan Tuhan. Ingat kalau saudara ngingetin anakmu, awas loh yo, tangannya melok-melokmu ke anak itu. Gak ada gini, awas loh ya, tangannya nuding atas. Ini lain lagi gaya tekanan. Mereka perhatikan peringatan firman Tuhan ini. Mengapa engkau terus-menerus memegahkan diri dengan kejahatan? Ini kan jelas saudara. Mengapa engkau? Jadi bacamu juga ikut menentukan. Kau menghayati yang ada. Saudara membaca batinnya si penulis Alkitab ini. Mengapa engkau terus-menerus memegahkan diri dengan kejahatan? Hei pejuang terhadap orang yang dikasihi Allah. Kasih setia Allah ku alami sepanjang hari. Ini peringatan Daud terhadap teman-teman rekan-rekannya yang cuek, apatis. Seperti dia mengingatkan, ada orang yang berani melawan Allah. Dalam hatinya berkata, tidak ada Allah. Nah, kau boleh bersifat sinis. Mulutnya agak sinis karena dari situ pendengar itu sudah tahu. Itu sifatnya peringatan. Lalu yang sifatnya deklarasi, sifatnya proklamasi, karena firman Tuhan itu telah mengubah hidupnya, karena firman Tuhan telah memberikan sesuatu yang baru. Nah, ayat 10. Ayat 10 itu pemazmur mau membedakan dirinya dengan yang tadi.
yang kurang ajar pada firman Tuhan, yang tidak dengarkan firman Tuhan, yang menganggap sepele. Ayat 10 ini berupa afirmasi. Afirmasi itu memastikan, bersifat proklamasi. Tetapi aku ini seperti, nah, saudara-saudara, Mazmur setelah dia sadar akan teguran Tuhan, dia nggak marah. Dia sadar panggilannya, dia sadar apa aku ini sekarang. Dia bilang apa, saudara? Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Terus rodok ngelembek sedikit. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Dinamika ini tidak bisa diajari dengan kaku, saudara. Tapi kok jadi seniman, belajar, baca, nanti akan keluar. Sama kalau ibu-ibu minta sesuatu pada suami, ya, tidak tegas terus, tidak. Mas di belanja nih, ya. Mas bu, belanja ini ditambahi, bocah-bocah pada teko, ya. Ada yang sifatnya proklamasi, tegas. Coba kita buka Yohanes 3 ayat 16. Terutama pada jiwa-jiwa baru. Yohanes 3 ayat 16. Ya, Yohanes 3 ayat 16 bagian A saja, ya, bagian atas. Coba kita belajar tegas, karena ini proklamasi kepada dunia luar, proklamasi pada orang-orang yang belum bertobat. Saudara mau negeske, mau memproklamasi, tidak boleh lembek, tidak boleh setengah hati. Kita baca ini dengan tegas. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang samalah proklamasi kemerdekaan, ya. Kami bangsa Indonesia. Tidak ada proklamasi. Kami suka-suka bangsa Indonesia. Dengan ini contoh membaca proklamasi. Nah, ini digali setiap hari, saudara-saudara. Nah, lalu yang sifatnya berita dari dunia luar, berita dari dunia sekitar. Ada prihatin, itu lewat mimik muka. Nah, coba kita buka Mazmur 53. Perikopnya kegoblokan manusia. Ini saudara sedang warta berita, saudara sedang ambil dari dunia luar. Tiap hari itu berita pembunuhan, berita kejatuhan, berita perceraian. Saya jadi ingat apa yang dikatakan Mazmur 50 tentang kegoblokan yang dimulai dari. Nah, ini baru saudara membaca dengan kalimat berita tapi tegas. Ini yang saya peroleh, saudara. Pemazmur pada waktu itu berkata, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Nah, ini kalimat diambil dari
dunia. Tentu saudara kan ingin diperhatikan. Saudara kalau bawa berita, ini kebobrokan manusia yang mau saudara sampaikan. Dimulai dari orang-orang yang berkata, tidak ada Allah di dalam hati. Ya, itu contoh dinamika suara. Nanti pada akhir khotbah saudara bisa mainkan lagi suaranya. Saudara, ya, begitu deras kejahatan manusia. Tapi ya itu tadi, Daud diampuni. Ya itu tadi. Nah, baru saudara mengakhiri khotbah. Doamu juga nyambung dengan khotbah yang kau sampaikan. Baik, ini tambahan dari saya. Sekarang kembali kepada yang bertugas 3 orang ya hari ini ya. 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 Siapa? Hadir semua. Oh ya. Boleh saya persilakan siapa duluan? Mau Pak Yanto, mau Pak Manu, siapa? Pak Yanto duluan. Ya. Sila, tidak usah takut saudara ya. Oh, kalau istilah gak munggah kabeh, tenang. Puji nama Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, kita semua menghadapi yang namanya pandemi, di mana semua bangsa di seluruh dunia ini mengalaminya, tidak terkecuali dengan bangsa kita. Tapi puji Tuhan, semuanya itu perlahan-lahan Tuhan tolong, sehingga boleh melandai dan saat ini keadaannya lebih baik lagi. Orang kalau dinamakan kalau udah sakit itu ya semuanya kayaknya dipertaruhkan semuanya demi kesehatan. Itu juga tidak menutup kemungkinan untuk semua orang, baik itu pun kaya ataupun miskin, mereka mempertaruhkan semuanya untuk kesehatan. Saya juga melihat beberapa waktu yang lalu, waktu saya di Tulungagung juga begitu, sampai orang yang sakit orangnya kan nggak kaya, tapi sampai hartanya habis, akhirnya juga meninggal. Tapi ada juga yang sakit kanker sampai kepalanya gundul, Tuhan sembuhkan, sampai ada yang Tuhan tambahkan umurnya, ada yang sampai belasan tahun. Itu semuanya berkat Tuhan yang luar biasa bagi semuanya yang mau berserah kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini kita juga akan belajar tentang penyembuhan di kolam Bethesda. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-5. Kita baca mulai ayat 1 sampai yang ke-11. Perikopnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di situ dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepadanya, "Orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kita bisa baca lanjutannya di rumah. Di dalam kisah ini kita lihat di gerbang Yerusalem ada sebuah kolam yang namanya dalam bahasa Ibrani disebutkan Bethesda. Di dalam kolam itu ada 5 serambinya, dan dalam serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang sakit. Di sini dikatakan sejumlah besar. Kalau boleh saya katakan sejumlah besar itu berarti banyak. Orang-orang yang sakit adalah orang yang sakit buta, orang-orang yang sakit timpang, dan orang-orang yang sakit lumpuh. Kita fokuskan perhatian kita kepada si lumpuh. Kalau kita lihat si lumpuh ini tidak ada identitas sama sekali tentang dia. Dia itu anak siapa, mulai umur berapa sakit, tidak ada sama sekali, saudara. Berbeda dengan waktu Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimeus, seperti di dalam Markus pasal yang 10 ayat yang ke-46 sampai 52. Di situ dijelaskan bahwa Bartimeus itu seorang pengemis dan buta, dan dia itu adalah anak Timeus. Di situ ada jelas sekali identitas dari si pengemis ini. Dia adalah anak dari saudara Timeus. Tapi di dalam kisah yang kita telah baca pada malam hari ini tidak ada keterangan sama sekali dia itu anak siapa. Pokoknya minim keterangan sama sekali. Dan kalau kita perhatikan ayat yang selanjutnya, di dalam ayat ini juga orang yang dari ketiga kriteria orang yang sakit ini, yaitu orang yang sakit buta, timpang, dan lumpuh, ini kemungkinan untuk sembuh bagi si lumpuh itu kayaknya lebih kecil sekali. Sebab sewaktu air ini digoncang, si lumpuh ini kemungkinan dia cuma bisa melihat, kan nggak bisa apa-apa, saudara. Berbeda dengan yang timpang, mereka masih bisa. Dan di dalam ayat ini juga dikatakan mereka yang turun pertama itu yang sembuh, apapun juga penyakitnya. Dan kalau kita perhatikan di sini juga kemungkinan sekali orang yang lumpuh ini juga kemungkinan sembuh pasti lebih lama lagi, saudara. Soalnya kan harus bersaing dengan mereka yang keadaannya lebih baik. Seperti yang saya alami beberapa waktu yang lalu waktu saya operasi. Itu waktu di bius itu kayaknya waktu bius itu udah mulai mereda. Saya memang sudah sadar, tapi waktu mau menggerakkan kaki itu nggak bisa sama sekali, saudara. Keinginan untuk menggerakkan kaki ada, tapi tidak bisa. Kalau yang saya alami ini kalau dibandingkan dengan si lumpuh itu cuma berapa persen itu rasanya kayak gitu, saudara. Tapi kalau yang si lumpuh ini juga jauh lebih berat lagi, saudara. Dan pada waktu yang tidak ada pengharapan yang seperti itu, si lumpuh ini dengan sendirinya mungkin dia juga merasa putus asa, saudara.
Di sini dikatakan sudah 38 tahun dia berbaring di tempat itu. Kita tidak tahu mulai umur berapa dia ditaruh di tempat itu, tapi di sini dinyatakan sakitnya udah 38 tahun. Dan pada waktu itu, kalau saya perhatikan juga, si lumpuh ini juga mengenalnya Tuhan juga minim sekali, saudara. Jauh sekali dengan beberapa khotbah yang sering kita dengar, perempuan Vero Venesia itu, saudara. Meskipun dia diumpamakan, dianjing-anjingkan sama Tuhan, tapi dia percaya sungguh dengan Tuhan. Berbeda jauh sekali dengan orang ini, saudara. Orang ini kayaknya tidak percaya dengan Tuhan. Mungkin dia tahu pokoknya kalau datang di situ yang pertama turun itu pasti sembuh. Mungkin percaya cuma gitu, saudara. Kalau kita perhatikan memang jauh sekali, saudara. Tapi orang ini dengan setia menunggu dan terus menunggu. Dan pada waktu Tuhan, ketika Yesus melihat itu, Tuhan itu tahu segalanya. Tuhan itu memperhatikan semua apa yang dikerjakan oleh manusia. Tuhan itu tahu semuanya. Ketika Tuhan itu menyapa orang ini, maukah engkau sembuh? Kita tahu, saudara, kalau mereka mungkin percaya kalau si lumpuh itu kalau turun baru sembuh. Tidak tahu siapa yang mengatakan maukah ini sembuh. Tidak tahu kalau itu Tuhan. Tapi mereka tahunya kalau siapa yang turun di dalam kolam itu pasti sembuh apapun juga penyakitnya. Dan setelah Tuhan berkata demikian itu, saudara, si lumpuh ini juga istilahnya berkilah, saudara. Kita baca di dalam ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kita lihat di ayat ini, dia itu berkilah, tidak mengetahui kalau ini yang berkata ini Tuhan. Tapi dia mungkin dalam kesesakannya, dalam beban-bebannya yang mereka itu, dia itu merasa udah tidak ada harapan, sudah sampai umur segitu tidak ada pertolongan. Dia itu ya seperti kita itu kalau ada orang yang ngomong gini sementara kita menderita lama, memang kita juga kalau untuk percaya itu juga susah, saudara. Tapi kenyataan apa yang dialami si lumpuh itu juga begitu. Apa yang Tuhan katakan, dia memang berkilah. Tapi akhirnya dia juga menurut dan akhirnya dia juga mendapat kesembuhan. Kalau kita perhatikan, si lumpuh ini juga harus ekstra waspada. Soalnya di dalam ayat yang telah kita baca tadi itu, hanya mereka yang turun pertama itu yang sembuh. Mungkin dia juga sudah berjanji dengan teman-temannya, nanti setelah kamu, nanti tolong aku ya. Mungkin begitu juga. Tapi kenyataannya juga enggak begitu sampai waktu sekian lama itu. Saat ini Tuhan telah memanggil kita, Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Kita yang di dalam letih, lesu dan berat, Tuhan memanggil kita untuk datang kepadanya. Sekian. Beri tepuk tangan. Teman kita Pak Yanto sudah memberanikan dirinya untuk menyampaikan firman Tuhan tentang orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Mungkin paling gampang sepeda tergoda fokusnya. Mungkin orang lumpuh di kolam Bethesda ini dibedah. Siapa orang lumpuh di kolam Bethesda itu? Ben ada urut-urutannya. 1, orang yang lumpuh di kolam Bethesda itu tidak dikenal namanya oleh Yesus. Kalau dikenal pasti Yesus berkata,
Hebat. Itu berarti perjumpaannya seketika itu. Nah, ini kabar gembira bagi kita. Mau berjumpa Yesus puluhan tahun, mau berjumpa sekarang. Kalau ngomong buka hati, Yesus bisa menjamah hidup. Aminnya mana? Amin. Dibedah orang itu. Nah, boleh nyimpang dikit, gini tekniknya supaya satu alur. Masih mending Bartimius ada namanya. Nah, ya. Masih mendingan ini tidak ada namanya. Saudara senang nggak dipanggil orang? Ada namanya. Ya boleh sedikit aja untuk memperluas. Ada loh bapak ibu kalau sibuk ngitung duitnya dijilat tapi anaknya contoh sini nggak ada ya. Nah, Yesus kenal kalau Bartimius ini nggak dia, tapi toh Yesus mau nyamper, mau datang, mau menyapa seperti yang menyapa kita. Amin, saudara. Satu tadi. Yang kedua, orang lumpuh ini adalah orang yang sedang marah dan kecewa. Buktinya apa? Waktu Yesus tanya, maukah kamu sembuh? Jawabnya apa? Tidak ada yang gotong aku. Begitu air bergoncang, orang lain udah itu. Ini loh saudara, cirinya orang stres. Kalau saudara ketemu orang stres, apa yang ditanya dan jawabannya beda. Benar nggak? Apa kabar? Kok sudah lama tidak ke gereja? Kalau orang stres, gak gereja-gerejaan, gak nyambung kan? Yang kedua, orang lumpuh ini orang yang sedang kecewa, marah, atau orang yang tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak berdamai. Aku ini apes Tuhan. Aku ini orang yang selalu kalah sama orang lain. Tambah-tambah tidak apa-apa. Itu kan terjadi dalam hidup orang yang kecewa, tidak berdamai dengan dirinya, marah dengan Tuhan, dan marah dengan orang lain. Yang ketiga, orang yang lumpuh ini orang yang paling dikasihani. Kenapa paling dikasihani? Sebab dia lihat orang lain baru datang jebur sembuh. Dia 38 tahun tidak sembuh. Ini orang yang paling patut dikasih. Di gereja ada banyak seperti itu. Orang baru datang puji Tuhan. Oh, cari UKM ngantok Allah pendeta. Orang datang semangat dia berpuluh malah kan. Buat apa kasih perpuluhan? Urip sih susah kok. Orang mau besuk itu orang yang patut dikasihani. Karena dia lihat orang lain sembuh. Dia lihat orang lain dijamah. Maka jangan sampai seperti lagi. Yesus mau lewat sekarang. Jangan sampai Yesus cuma melewati kita toh. Itu yang ketiga, itu penting. Ya lihat orang lain semua. Ya lihat orang lain dijamah. Dia lihat orang lain lompat-lompat puji Tuhan. Dia apa? Mungkin memukuli dirinya. Dia apa? Cuma tuh. Yang keempat. Satu, dua, tiga. Yang keempat itu orang yang gak jujur dengan dirinya. Yesus tanya, maukah kamu sembuh? Oh iya, iya guru. Tapi dasar sakit rohani. Yang keempat, orang ini tidak hanya lumpuh kakinya, tapi juga lumpuh batin, lumpuh kemauannya, lumpuh motivasinya.
Orang yang lumpuh motivasinya ditanya, mau gak? Wow. Ngapain? Mau gak? Aku udah puluhan tahun mulut sampai loncer berdua, gak dijawab. Aku dulu. Aku dulu. Yang keempat itu, dia tidak cuma lumpuh kaki, tapi lumpuh batinnya, lumpuh hati. Buktinya Yesus tadi. Mau kamu? Kalau dia tidak lumpuh hatinya, dia mau. Sekarang ya, seperti yang lain, berarti karena sakit. Ya, sudah banyak yang doain saya, tapi tidak sembuh semuanya. Itu orang sakit. Itu orang sableng. 1, 2, 3. Tapi sikap Yesus, saudara-saudara, sekalipun dia nadanya gemeter, dia nadanya menolak, sikap Yesus. Lain kalau orang Farisi itu lihatnya something, Yesus lihat someone, seseorang yang membutuhkan. Jadi khotbah penginjilan, Yesus melihatnya, ia membutuhkan. Kalau Yesus mau sakit hati, bisa sakit hati. Kalau pendeta banyak yang sakit hati, puasa kementak-kementek, biskiri, lorong, orengan, kaya. Nah itu kan, banyak loh orang yang gitu. Ditanya mau sembuh, mau didoakan, sudah ngenteng-ngenteng di rumah sakit, mau didoakan, udah mati. Kalau saudara bilang apa? Ya mati osisan Yesus enggak. Kayak pegel. Tapi Yesus datang. Yesus tetap dilayani. Seperti dia melayani kita yang kadang-kadang metu atose, metu pukuenya. Pukuen itu apa ya? Apa dia pukuen? Ngomong atos. Ketemu orang kayak gitu terus nantang-nantang, wis kadel gak boleh. Ngomong. Selesai, tutup. Adakah di antara saudara-saudara yang sakit hati dengan Tuhan, yang kecewa? Yang rugi bukan Gusti Allah. Yang rugi siapa saja? Jangan bilang yang goblok siapa saja? Widih, jangan. Yang rugi. Nah itu. Ya. Sekarang Pak Manu, silakan. Salam. Ya, kalau dulu pada waktu saya bersama-sama Bapak Koirul salam bahasa kita, katanya. Tapi harus dijawab mengatakan apa salam itu. Jadi kita damai sejahtera, juga saudara damai sejahtera gitu. Ya puji Tuhan ya. Sebenarnya saya itu sudah mau minta pensiun dengan Tuhan. Disuruh Bu Devi khotbah, pasti saya cari alasan. Itu ya. Disuruh apa saja urusan gereja, pasti saya cari alasan. Pikiran saya begini, saya enggak kepeperan apa-apa dari gereja. Saya enggak punya berhutang. Pikiran saya begitu, saudara. Jadi kalau Bu Devi menyuruh khotbah, pasti saya alasan. Bu Betty saja, Bu Pera saja, pasti begitu dulu. Ini saudara-saudara, mengapa saya mau khotbah lagi? Itu Tuhan yang menegur saya. Begini, jangan sesat itu. Apa yang sudah kamu lakukan baik, lakukan. Kaget saudara. Jadi
sisa umurmu itu milik saya. Ojo gawe karepmu dhewe kok pensiunan pegawai negeri itu Mas. Maksud saya itu begitu. Tapi Tuhan lain. Saya itu kalau Tuhan akan menyuruh itu Tuhan sudah mengingatkan saya. Contohnya kalau berdoa di sini itu ya, saya disuruh berdoa. Tuhan itu sudah pagi, sudah kamu nanti berdoa gitu. Ya, jadi saya itu karena saya itu ditegur seperti itu. Jadi saya sekarang apa katanya Bu Debi, ini hamba Tuhan, gak main-main. Jadi ini memang betul dari Tuhan. Jadi kita dengan seperti ini saya mengerti. Oh berarti apa yang kita lakukan ini bukan berurusan dengan manusia, berurusan dengan Tuhan ternyata. Ya, ini sebabnya saya mau lagi. Sudah tapi jangan gelak-gelak. Jadi kalau khotbah, saya itu tugasnya Tuhan itu sudah mendoakan orang itu ya. Itu saya itu enak berdoa sebentar selesai. Kalau khotbah referensinya banyak Om ya. Ya pendahuluannya jangan terlalu panjang ya. Pak ya. Ya, ini jadi di situ. Saya mengatakan sebenarnya saya itu tidak mau berkhotbah lagi, Om. Ya, karena Tuhan sudah menyuruh saya, Tuhan mengatakan seperti itu, saya jadi ya, saya lakukan lagi. Nah, di sini saya mengambil tema, ya, jadi Roh Kudus. Nah, di sini ya, Roh Kudus sebagai kekuatan yang dasar di dalam kuasanya bagi orang yang percaya. Jadi di sini memang ayat-ayat yang sudah saya persiapkan ya di sini adalah di Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa pemerintah dan melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat jahat di udara. Ya. Jadi di sini firman Tuhan yang saya sampaikan di sini, memang kita berhadapan dengan kuasa-kuasa gelap, ya. Karena saya memang senang tirakat, ya, senang berdoa. Jadi kalau kita melawan kuasa-kuasa gelap, kalau kita tidak mempunyai kekuatan power dari Tuhan, tidak akan menang, saudara-saudara. Oleh sebab itu, iblis itu bagaimana untuk mengobrak-abrik kita, supaya kita itu lupa dengan kekuatan dari Tuhan. Nah sekarang begini saudara, firman Tuhan sudah mengatakan Yahya 3 ayat 16 tadi. Karena demikian kasih Tuhan mengasihi, kasih Allah yang mengasihi kita, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Sekarang saya bertanya, seandainya anak Tuhan ini percaya pada Tuhan, kemudian melakukan dosa, bisa masuk surga atau enggak? Saya tanya kepada saudara, bisa atau enggak? Jawab, bisa atau enggak? Orang itu percaya kepada Tuhan, tapi dia melakukan dosa, masuk surga atau enggak? Masuk, karena firman Tuhan tidak pernah bohong. Tapi firman Tuhan yang lain mengatakan bagaimana? Karena dosa-dosamu lah kamu menjadi sakit. Ya, oleh sebab itu, kalau saya perhatikan orang yang melakukan dosa, dalam riset saya itu, ya, orang melakukan dosa itu dihukum oleh Tuhan di dunia ini, betul. Dia sakit yang begitu parah. Nah, terus pada akhirnya dia mengembuskan nyawa, dia masuk ke dalam pangkuan Tuhan. Nah, di sini kalau saya perhatikan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah bohong, saudara-saudara. Oleh sebab itu sekarang ini firman Tuhan, ya, itu sangat diikuti dengan kuasa-kuasa gelap ini. Nah, karena firman Tuhan di sini untuk pendidikan anak.
Kalau pendidikan anak di Keluaran, ya, di sini Keluaran 21, ya. Nah, coba 21 ayat 15 dan 17. Keluaran 21. Ya, perhatikan. Siapa yang memukul ayah atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ini firman Tuhan, ya. Siapa yang menculik seorang manusia, di sini ada dua. Siapa yang mengutuki ayah dan ibunya pasti dihukum mati. Sekarang memang di Indonesia tidak bisa kita menghukum mati anak, tapi Tuhan sendiri, orang anak kita itu banyak yang tidak berhasil. Karena apa? Karena firman Tuhan jelas. Kita layak sebagai orang tua yang salah sebenarnya. Karena apa? Kita itu senang meninabubukan anak-anak, ya. Karena firman Tuhan, kalau kita menyayangi anak dengan rotan, ya, di sini kita menyiapkan generasi yang akan datang. Itu banyak yang salah. Karena apa? Orang-orang banyak yang profesor-profesor, anak diberi kesempatan. Tapi kalau saya dulu waktu mengajar berdasarkan firman Tuhan, salah saya kepuk, saya tidak takut. Nah, tapi buktinya anak-anak saya jadi dokter, jadi jaksa, badai angkatan semua. Karena apa? Saya marah. Saya tanyakan, anak-anak, kamu akan jadi apa? Ada yang mengatakan, saya jadi pegawai negeri, Pak. Oh, bagus. Tapi kamu harus pandai, harus berdisiplin. Nah, ternyata dia sekarang jadi jaksa. Nah, karena disinilah, jadi kita sebagai anak Tuhan, mari kita itu menurut firman Tuhan itu sudah, kita tidak usah dibalak-balik, kita pakai firman Tuhan itu, kita sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kalau kita mengatakan hormatilah orang tuamu, mengapa anak-anak kita tidak menghormati? Loh, kesalahannya di mana? Nah, gitu saudara-saudara ya. Jadi saya minta kita harus introspeksi sendiri, ya. Jadi saya sendiri sebagai pendidik, ya, saya juga mengerti firman Tuhan. Kita juga belajar sendiri. Kalau hamba Tuhan khotbah paling 10 menit, paling lama 45 menit, 1 jam. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, kita renungkan, itu nanti berbicara sendiri. Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Oleh sebab itu kita kalau berdoa, Tuhan berikanlah hikmat, pengertian, akal budi, kebijaksanaan, supaya kita itu berjalan di dalam dunia itu kita tidak bersalah. Amin. Tepuk tangan. Ya, kita sudah mendengar dari Pak Manu, ya. Mungkin judulnya akan lebih baik judulnya, ya, kalau hikmat akal budi oleh Roh Kudus dalam mendidik anak-anak kita, itu lebih cesplok. Karena berikan contoh-contoh di Alkitab. Pusatnya di itu tadi. Kalau enggak ada hikmat, maunya mendidik, tapi anak itu jadi keloro-loro seumur hidup, saudara-saudara. Banyak contoh. Kita mendidik anak kita minta hikmat. Ada loh seseanak yang sakit hati pada ibunya, ayahnya, karena dia kurus dipanggil kering, cungkring. Percuma wakmu kayak mangan mopoe gak lembut. Itu seumur hidup loro-loro ada. Ada yang karena gemuk dipanggil keluarganya dan tonggo-tonggonya, gembrot, sakit hati. Itu karena orang tua tidak berhikmah.
Contoh lagi dalam sejarah, saudara-saudara. Seorang penjahat di Perancis lagi naik ke tiang untuk dihukum dengan guillotine, pisau pada zaman itu. Sebelum itu dilaksanakan, ya disuruh bicara, dia bicara. Semuanya ini mulai waktu saya mencuri jarum ibu saya. Ibu saya tidak marah, mengambil jarum sendiri tanpa pamit. Tapi waktu saya mengambil uang sendiri tanpa pamit, saya digebuki. Saya sakit hati. Seorang ayah, ya, sergap nyari contoh supaya enak. Seorang ayah pada saat itu memanggil anaknya umur 4 tahun. Taruh di atas tembok yang tinggi. Yuk, jatuhkan dirimu ke bawah. Takut, Pak. Kan ada papa, nanti papa yang gini. Jatuhkan. Begitu anak ini menjatuhkan, si ayah menggeser. Nah, ini pelajaran untuk kamu. Jangan terlalu percaya sama orang. Tapi akibatnya anak ini dendam pada ayah. Nah, itu contoh supaya hidup. Nah, yang kedua, karena firman itu kabar baik. Firman itu kabar sukacita. Dan bukan PA, ini khotbah. Tolong jangan mengeluarkan statement pertanyaan yang menimbulkan nanti pulangnya konflik. Tadi diampuni nggak orang yang berdosa sama Tuhan? Diampuni nggak? Masuk surga? Enggak. Ternyata masuk karena tadinya waktu di dunia diampuni menerima Yesus. Ini rada nyebar. Ya, ternyata diampuni. Nah, Alkitab berkata, berdosa dihukum. Tapi surat Roma dibaca, semua tuh udah ada yang bagus. Roma pasal 3, semua meninggal semua. Tapi oleh anugerah Allah, Ia menyelamatkan kita. Amin, saudara. Nah, kata tetapi itu lawannya yang tadi. Kalau di Roma pasal 3, gak ada kemuliaan, semua pendusta, semua bobrok, semua cabul, semua mencuri, semua elek kabeh. Tapi oleh darah Yesus Kristus, Dia mati supaya kita hidup. Dia miskin supaya kita kaya. Dia menderita supaya kita bahagia. Nah, itu terakhir itu berupa pertanyaan reflektif saja. Saudara, bagaimana anakmu melihat engkau sekarang? Jangan sampai anak berkata, Papa lek di gereja, Mama kalau sama orang gereja, tapi kalau sama keluarga, nyengit. Nah, contoh-contoh sederhana aja sih. Contoh-contoh sederhana. Ya. Nah, kalau perlu ada contoh. Kalau dikasih contoh-contoh, lebih mudeng, lebih ngerti. Oh, gini kan. Perkaya dengan contoh-contoh ilustrasi. Dengan demikian, yang angel-angel itu, oh gini toh. Dengan contoh. Oke, Tuhan berkati. Jo haleluya sik sopo berikutnya. Jangan tuding-tudingan, jangan. Siapa yang bersedia minggu bulan depan? Siapa? Sama tadi bilang saya, Pak. Yang lama-lama nggak apa-apa.
Licen ya. Oke, licen. 1. Hah? Bu Hesti dan Bu Yeni. Aiso. Ayo. Cenak. Yeni dan Debbie bulan berikutnya. Ya, bulan berikutnya. Kita akhiri, ada pertanyaan saudara? Jadi bulan depan Bu Hesti itu diingatkan ya, Bu Hesti harusnya hari ini ya. Bu Hesti sama Licen. Bulan berikutnya Bu Yeni sama Bu Debbie. Hah? Tiga siapa lagi? Pak Catur ya? Ya, yang ketiga. Nah, itu siap. Nah, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri kelas kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dipaksa berani untuk Tuhan, ya. Haleluya. Kita pujikan bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, karena kasih setiamu. Sembah, aku sembah, aku sembah. Katakan selama hidupku, ku sembah. Apa wujud syukur kami Tuhan? Gak jadi tamu terhormat di gereja, gak jadi penonton omong kosong. Bersyukur kami diikuti, melayani Engkau, melayani firman, melayani yang susah, dan melayani pekerjaan. Selagi hidup masih diberi dan belum terlambat. Terima kasih untuk ke-15 teman kami yang setia. Gereja kami akan punya stok pengkhotbah, tidak sampai ada yang tidak ada yang melayani, karena semua sudah siap sedia memberitakan firman. Haleluya. Semua berseru bersama. Amin. Puji Tuhan.